Jadi ini identitas personal. Nah, di bawah data pegawai. Nah, gimana kalau seandainya ini kita save? Apakah sudah jalan atau belum? Di sini nama lengkap saya coba Roland Juwana, nama panggilan Roland, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir kita coba di Pekanbaru, tanggal lahir sudah terisi semuanya. Selanjutnya kita coba save. Apakah datanya tersimpan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menambah form drop-down list dengan data source-nya diambil dari database. Jadi di sini yang ditampilkan adalah nama lengkap, namun yang masuk ke database adalah ID personal. Jadi kalau kita lihat database, kalau kita lihat ke database, kita lihat desainer. Nah, di pegawai hanya ada field ID personal, sementara nama lengkap sebenarnya ada pada tabel personal. Jadi, yang input di sini adalah nama lengkap, sementara yang masuk ke database adalah ID personal ini. Namun cara ini kurang efisien ya, karena dalam kita membuat personal, tentu kita inginnya juga langsung dibuat pegawainya, tidak terpisah seperti ini. Jadi kalau sekarang aplikasinya kita buat personal dulu, tambah data personal di sini. Sesudah itu baru kalau seandainya kita jadikan dia pegawai, create data pegawai berdasarkan personal yang ada. Namun cara itu kurang efisien, karena kerjanya 2 kali jadinya kan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk insert data dari 2 tabel yang berbeda dalam waktu bersamaan. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Gimana caranya? Yuk kita praktekkan. Oke, di sini kita berada di create data pegawai ya. Kalau kita lihat yang personal tadi, nah di sini create data personal. Nah, beda ya. Ini form pegawai, data pegawai. Nah, ini form personal, data personal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyatukan form personal ini dengan form pegawai. Jadi, form pegawai ini kita kopikan dulu ke personal. Untuk melihat form pegawai ini, kita lihat di VS Code ya. Kita lihat pegawai controller, ini pegawai. Aksi create menuju ke create.php di pegawai. Nah, di sini dari create.php menuju form.php. Nah, di sini ya. Kita akan mengcopy form-form dari pegawai ini ke form yang ada di personal tadi. Kalau kita lihat form personal, nah ini ya, form personal. Untuk memastikan apakah benar form personal yang ini, kita lihat di personal controller. Nah, di sini kita lihat action create-nya. Nah, create. Nah, rendernya kemana? Yaitu ke form yang ada di sini. Nah, ini dia. Pas ya yang tadi? Oke. Jadi sekarang kita fokus ke form yang 2 ini saja dulu. Form pegawai dan form personal. Sebelum kita mengcopy form pegawai pada form personal, sebelumnya kita lihat dulu di pegawai controller. Nah, kita lihat di aksi create-nya. Di sini ada variabel model menunjukkan untuk create data baru pada tabel pegawai. Kita juga harus mengcopy ini pada personal. Jadi di personal aksi create kita tambah juga. Nah, di sini
Di sini sudah ada model untuk data baru personal. Sehingga kalau seandainya di bawah kita buat data baru untuk pegawai, kita harus membuat variabel yang berbeda. Misal saya buat di sini model pegawai. Nah, seperti ini ya. Sama dengan new pegawai. Begini. Kalau saya membuat seperti ini, berarti pada form pegawainya kita harus buat juga model pegawai. Karena model ini diambil dari variabel model ini ya. Kalau di sini tulisannya model, maka di formnya juga model. Kalau di sini tulisannya model pegawai, maka di formnya, di setiap fieldnya juga isinya model pegawai. Jadi begitu ya. Nah, di sini saya nambah variabel baru, yaitu pegawai. Karena kita mengambil model dari pegawai, kita harus menambahkan dulu di bagian atas use model pegawai. Jadi di sini saja ya, saya buat use app model pegawai. Oke, sudah? Kita coba save. Nah, sesudah ini baru kita copy form yang ada di pegawai tadi. Oke, di sini saya ambil datanya dari sini ya, data pegawai. Data pegawai ini tampilannya kalau teman-teman lihat ada di create pegawai, data pegawai. Kita coba copy dulu data pegawai ini sampai bawah. Oke, kita coba copy dari sini, data pegawai. Kita copy sampai tutupnya paling bawah. Nah, seperti ini. Ini div kita sisakan 2 buah ya. Karena di atasnya tadi ada pembukaan div 2 buah. Jadi di bawah kita sisakan 2 buah. Selebihnya kita coba copy kan. Copy. Kita simpan ke form yang ada di personal. Nah, di sini di bawah kita coba sisakan div-nya 2 buah. Di enter di sini kita coba pastekan di sini. Oke. Sudah kita paste. Ini data pegawai sampai bawah. Nah, yang ke atas ini adalah identitas personal. Teman-teman bisa lihat ya di sini untuk personal kita tetap menggunakan model karena di personal tadi model ini didefinisikan sebagai personal. Jadi ini tidak perlu kita rombak. Namun bagian yang di bawah, nah untuk data pegawai, kita harus mengganti menjadi model pegawai. Sesuai ya dengan model pegawai ini. Nah untuk agar sampai model pegawai ini ke form personal, kita jangan lupa tambahkan dulu model pegawai di bawah rendernya. Jadi di sini kita buat model pegawai. Oke. Nah, ini kita copy saja dulu. Di sini rendernya menuju create pada personal. Kita coba cari create pada personal. Nah, ini dia. Di sini juga kita tambahkan model pegawai. Oke, save. Di sini juga kita save. Nah, karena ini sudah sampai model pegawai, maka di form personal tadi ini akan jalan. Jadi gini ya caranya. Kita buat model untuk personal, di bawahnya kita buat model pegawai. Itu kalau seandainya 2 tabel ya. Kalau teman-teman menggunakan 3 tabel, 4 tabel, dan sebagainya, tinggal ditambah saja modelnya. Definisikan aja masing-masing model itu dengan nama model yang berbeda. Oke, model pegawai ini kita copy saja. Nah, setiap form kita ubah model menjadi model pegawai. Oke, seperti ini ya. Saya rasa teman-teman paham ya sampai di sini. Oke, kita save. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira gimana? Kita belum hapus nih. Nah, ini submit button dari pegawai tadi juga kita copy ya. Sementara di atasnya udah ada juga submit button dari personalnya.
Jadi kalau seandainya ini kita jalankan, harusnya buttonnya ada 2 buah. Oke, kita coba buka ke create personal. Kita refresh dulu. Di sini ada error nama personal. Kita tadi belum mendefinisikan variabel nama personal. Jadi pada pegawai controller, pada video sebelumnya ya, teman-teman yang belum pernah menonton, silahkan tonton video sebelumnya, sudah kita selipkan di deskripsi. Oke, nama personal. Ini sebenarnya bisa kita langsung buat ya di form tadi. Kalau di sini kan kita membuat nama personal, siap itu kita di rendernya juga kita tambahkan seperti ini. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen langsung bisa juga caranya seperti yang di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Ini caranya langsung diambil dari model. Oke, kita ambil personal get all personal ini ya. Kita copy saja. Selanjutnya form personal. Nah, di sini nama lengkap ya. Variabel nama personal ini langsung saja kita ambil dari app models. Nah, baru kita paste yang tadi. Nah, app model personal get all personal. Kita save. Nah, harusnya datanya muncul. Refresh. Nah, betul ya. Ini data pegawai. Ini data personal. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal rapikan. Nah, seperti ini. Contohnya di sini. Ini ada button save. Button save-nya ada 2 macam ya. Sementara kalau seandainya kita ingin menyatukan, ingin save secara bersamaan, kita cukup menggunakan 1 button save saja. Jadi yang di atas ini kita hapus saja, kita pakai yang bawah saja ya. Oke, kita hapus bagian button save yang di atas. Nah, ini dia. Kita hapus dari insolid nih. Oke, kita coba save. Gimana? Apakah jalan? Oke, jalan ya. Aman ya sampai di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di active form-nya. Kita lihat di sini. Ini pembukaan active form-nya. Nah, di bagian bawah, ini sudah ada tutup active form-nya. Sementara di pegawai juga ada pembukaan active form lagi. Jadi kita tidak butuh 2 buah active form ya. Kita cukup hapus tutup active form yang ini. Oke. Kita hapus juga yang buka ini. Nah, jadi yang kita sisakan adalah active form bagian paling atas, ini pembukaannya ya, sama penutupnya paling bawah. Nah, active form N berada paling di bawah. Oke? Nah, kita coba save. Nah, kita coba refresh. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal save saja datanya. Namun di sini kita lihat nama lengkap, di sini juga ada nama lengkap. Ini pada form pegawai sebelumnya ya. Jadi saya rasa di sini nama lengkap pada form pegawai ini kita tidak butuh. Kenapa? Karena datanya sudah kita ambil dari identitas personal. Jadi ini tidak usah, kita langsung jenis pegawai saja. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini nama lengkap tadi ya. Kita hapus saja. Nah, yang tadi kan ada call-nya 4. Nah, ini kawannya. Call-nya tinggal 4 dan 4. Jadi call-nya ada 8. Kalau kita save seperti ini, maka tampilannya tidak penuh. Sampai di sini saja, 2. Jenis pegawai dan status pegawai. Kita coba refresh sekarang. Nah, lihat. Ini bisa kita besarkan menjadi sama-sama 6. Atau jabatan ini kita naikkan ke atas. Jadi di sini saya akan menaikkan saja ya jabatan ke bagian atas. Ctrl X saja ya. Oke. Nah, di sini kita pastekan. Nah, biar lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini identitas personal. Nah, di bawah data pegawai.
Nah, gimana kalau seandainya ini kita save? Apakah sudah jalan atau belum? Nah, kita coba di personal controller. Nah, ini ya. Nah, kita coba echo pre di sini. Print R. Ini untuk ngecek data ya. Nah, di sini karena ini simpan, maka pause. Nah, di sini kita tutup. Kita coba save. Oke, di sini kita coba jalankan. Di sini nama lengkap saya coba Roland Juwana. Nah, di sini nama lengkap Roland Juwana ya. Nama panggilan Roland. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir kita coba di Pekanbaru. Tanggal lahir tahun 92. Bulan Juli tanggal 2. Nah, status perkawinan menikah, agama Islam, pendidikan D3, alamat Jalan Cendrawasih. Nah, nomor KTP kita tulis sembarang, nomor HP. Oke, email roland@gmail.com. Oke. Nah, di sini sesudah kita input ini, kita langsung masuk jenis pegawai. Nah, langsung ya. Apakah dia medis? Oke, medis, status pegawai, kontrak. Jabatannya perawat pelaksana. Nah, misal seperti ini ya. Oke, tanggal bergabung kita buat tanggal 1 Juni ya. Gajinya kita tulis 4.500.000. Nah, misal seperti ini ya. Sudah terisi semuanya. Selanjutnya kita coba save. Apakah datanya tersimpan atau tidak? Nah, lihat. Ketika print R, datanya dapat keduanya. Ini yang dari personal. Nah, ini ya, data dari personal. Ini data dari pegawai. Sehingga kalau datanya dapat keduanya, nah berarti kita sudah bisa menyimpannya. Nah, di sini dijelaskan, jika model di load app request post, nah di sini yang model saja ya. Maka kalau seandainya kita print R datanya di sini, maka yang tampil hanya model saja. Jadi kalau kita tambah untuk model pegawai juga, kita tinggal tambah di sini. Dan oke, model pegawai load y app request post. Nah, jadi di sini kita tambah jika model diambil dari post dan juga model pegawai juga diambil dari post, maka baru kita simpan. Nah, sebelum disimpan kita coba print R di sini. Kita coba print R yang ini kita pindahkan ya. Kita Ctrl X. Kita coba model pegawai ini apakah jalan atau tidak. Nah, seharusnya kalau model pegawai ini yang kita print R, maka tampilan yang ditampilkan hanya data dari pegawai saja. Jadi yang 5 ini saja ya yang tampil. Sementara ini ada di model. Kita coba refresh. Continue. Nah, pas. Di sini yang tampil hanya model dari pegawai. Yang 5 saja. Nah, gimana kalau yang kita coba print R adalah model? Harusnya yang tampil hanya yang ada di model personal saja. Kita coba refresh. Nah, betul ya. Yang tampil hanya personal saja. Sudah bisa ya kita menerapkan sampai di sini. Selanjutnya di bagian save, kita juga harus men-save model dari personal, sekaligus kita juga save model dari pegawai. Nah, kalau seandainya teman-teman penasaran model save yang dari pegawai, teman-teman juga bisa copy saja.
Nah, ini yang dari pegawai ya. Ada custom untuk tanggal bergabung di sini. Nah, teman-teman bisa copy saja ini. Selanjutnya di bawah personal kita paste di sini. Nah, di sini karena di sini modelnya model pegawai, jadi kita ganti namanya model pegawai. Nah, di sini juga model pegawai. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba hapus ini. Kita coba di sini, sebelum model pegawai disimpan, kita coba print R lagi, model pegawainya. Apakah dapat atau belum? Oke, kita refresh. Oh, di sini ada yang error. Oh, ini kita lupa ya. Di sini model pegawai. Nah, di sini juga model pegawai. Save. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, di sini dapat ya datanya. Jenis pegawai, status pegawai, jabatan, tanggal bergabung, gaji. Namun di sini ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Di sini belum ada ID personal pada pegawai. Padahal di pegawai ini ada ID personal ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ketika personal kita buat, kita harus ambil ID-nya yang kita buat. Juga kita masukkan pada ID personal yang ada pada tabel pegawai. Nah, di sini karena belum ada, gimana cara menambahnya? Caranya kita masuk ke codingan. Nah, di sini ya. Di sini kita sudah melakukan save. Save untuk personal. Jadi kalau kita sudah melakukan save pada personal, jadi di sini kita bisa buat model pegawai, ID personal. Oke, sama dengan model ID personal. Titik koma. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini model personal. Ini model pada pegawai. Kita tinggal ngambil ID personal yang ada pada model personal. Jadi gitu ya logikanya. Kalau sudah seperti ini, kita coba print R ini lagi. Kita coba jalankan ini lagi. Apakah ID personal pada tabel pegawai sudah ada atau belum? Kita coba refresh. Nah, ini belum ada ya di sini. Coba refresh. Continue. Nah, lihat. Di sini ada ID personal. Otomatis berarti kalau ini kita jalankan, maka datanya akan langsung terbuat. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita coba refresh. Continue. Nah, dapat ya datanya. Di sini view untuk tabel personal ya. Karena ini view untuk personal sehingga data pegawai belum ditampilkan di sini. Teman-teman bisa lihat untuk personal, lihat datanya di sini. Nah, di sini sudah ada data Roland Juwana. Nah, gimana untuk data pegawai? Apakah juga sudah ada? Kita coba lihat. Buka pegawai. Nah, lihat. Di pegawai juga sudah ada Roland Juwana. Jadi ini sudah masuk ya datanya ke database. Ini Roland Juwana, pegawai. Kalau seandainya teman-teman belum puas karena tadi pakai testing ya, kita coba sekali lagi. Ini kita tutup saja. Nah, kita coba ulangi lagi, tambahkan data personal. Jadi di sini saya coba tambah Susi Lawati. Oke. Nama panggilan Susi. Ini perempuan. Tempat lahir di Padang, misalnya Padang. Tanggal lahir itu kita buat 2001 Februari. Tanggal 16. Status perkawinan belum menikah. Agama Islam. Pendidikan D3. Alamat RT 06 RW 07. Oke. Kita contohkan aja seperti itu ya datanya. Nomor KTP, nomor HP.
Oke, emailnya susi@gmail.com. Oke, sudah bagian personal. Selanjutnya lanjut ke jenis pegawai. Dia non medis, kontrak, jabatannya staf gudang. Oke, mulai bergabung itu kita buat Juni 2021, gajinya 3 juta. Oke. Apakah bisa terinput data personal sekaligus juga terinput data pegawai? Oke, kita coba save. Nah, tersimpan ya. Kita coba lihat di personal apakah ada datanya. Ada ya di sini. Di personal Susilawati. Oke. Nah, di pegawai juga ada Susilawati. Begini ya. Selamat, sekarang teman-teman sudah berhasil insert data ke dalam dua tabel yang berbeda dalam waktu bersamaan. Itu tadi di bagian create ya, teman-teman silahkan lanjutkan saja di bagian update. Karena kalau create-nya sudah bisa, saya yakin bagian update-nya juga pasti sudah bisa. Jadi di sini bagian update-nya tidak usah kita masukkan ke dalam video. Silahkan teman-teman uji sendiri apakah update-nya sukses. Silahkan dicoba. Untuk sekarang itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.